Yes banget teman-teman ya, di bulan November ini apa sih yang bakalan muncul, apa sih yang bakalan terlihat gitu kan, atau apa yang bakalan kita rasa gitu ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat nih ya, kisi-kisinya apa sih. Berasa masih sekolah kan ya. Right, buat kalian semua teman-teman dimanapun kalian berada, bacaan ini ya buat teman-teman Scorpio. Tapi kalau misalkan ada teman-teman lain yang mau dengerin, boleh, karena ini general ya. Jadi umum, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan bulan ini tentunya juga bisa dilalui dengan senang hati, dengan semangat, dengan yang positif aja ya. Monthly reading, jadi kita bakalan ketemu dengan tema yang sama setiap bulannya ya teman-teman ya. Dan kalau kalian misalkan kecepatan ataupun kalian gak dapat notifikasi dari video ini, kalian boleh banget ya menuju ke playlist ya, dan di sana ada tuh tiap bulan, teman-teman kalian bisa lihat aja di sana. Oke, right. Teman-teman Scorpio yang masih belum pada subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, channel kedua juga teman-teman, ayo segera yuk. Channel pertama adalah channel yang ini yang kalian dengarkan ya pada saat ini, yang dibagi berdasarkan dari zodiak dan sebagainya. Lalu juga untuk channel yang kedua adalah channel untuk general reading, dan yang ketiga ini yang paling berbeda teman-teman, audio sound therapy. Dan audio sound therapy ini bisa kalian dengerin ya berulang-ulang sebagai sarana terapi diri. Nah, penasaran nggak? Jadi ayo cus langsung ke sana, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yuk langsung kita baca buat Scorpio. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, buat teman-teman Scorpio, sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi beberapa. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu untuk overall. Secara overall kayak gimana sih bulan ini buat kamu? Guys, ada ego nih ya, ada illusion, dan juga ada freedom. Ada beberapa orang ya, tipikal orang yang selalu maksain pendapat ya untuk kamu, ataupun mungkin untuk orang lain juga ya sekitarnya kamu teman-teman. Tapi keputusan kita juga ya untuk bisa mau nggak sih kamu pakai itu gitu. Contoh misal ada orang sekelilingnya kamu gitu, ini yang paling bagus tuh yang inilah, udah kamu percaya aja sama aku, udah ini cukup, ini ya udah, yang lain udah gitu. Tapi kamunya sendiri merasa nggak srek, kamu sendiri merasa nggak nyaman dengan hal itu, kamu boleh menolak loh teman-teman ya. Ada hal-hal dimana kamu juga mesti belajar untuk ya, ini adalah apa yang aku sukai, ini adalah apa yang memang aku ingin lakukan ya. Kadang-kadang seperti itu, karena manusia sejatinya punya yang namanya kehendak bebas, punya yang namanya hak untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tetapi bukan berarti lalu seenaknya sendiri, seenak jidat, seenak gue gitu ya, enggak. Kadang-kadang juga perlu untuk belajar mendengar ya. Kadang kala dengan mendengar kita bisa jauh lebih bijak untuk melihat sesuatu hal. Dan ya semuanya tuh namanya juga manusia ya teman-teman ya, yang menurut kita benar tuh belum tentu gitu menurut orang lain benar, dan sebaliknya pun juga kayak begitu, menurut orang lain benar belum tentu juga ya menurut kita benar. Nah, proses kehilangan kebebasan ya, terutama entah itu karena pikiran kamu sendiri, pikiran-pikiran atau beban pikiran yang bikin stres, bikin tertekan, bikin emosi ya, seperti itu. Karena sebenarnya penjara itu bukan hanya ada di luar teman-teman, penjara di dalam diri pun juga ada gitu, dimana pikiran-pikiran yang bikin kamu merasa tertekan, emosi, merasa stressingnya sangat luar biasa, yang berdampak pada akhirnya bawa ke tubuh pikiran kamu, tubuh fisik kamu jadi ikutan juga stres gitu kan, jadi ikutan tertekan juga teman-teman ya. Ini yang bakalan disebut dengan penjara di dalam diri ya, karena kita yang membuat, kita yang membentuknya, seperti itu, tergantung dari responnya kita ya, seperti itu teman-teman. Di
bulan ini rasanya perlu banget ya namanya kamu menentukan sikap. Kamu tuh mau apa sih ya? Kamu tuh mau kayak gimana sih ya? Gak usah sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, because it doesn't real, ya itu gak nyata sama sekali. Hati-hati terjebak ilusi ya. Gak ada yang namanya sesuatu hal itu dilakukan dengan percuma, dengan sia-sia tuh gak ada ya. Pasti yang namanya kita sudah melakukan pengorbanan ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan diri dan sebagainya, pasti hasilnya itu ada ya, sesuai pengorbananmu seberapa gitu. Nah itulah hasil yang akan kamu terima ya. Lalu juga kalau misalkan memang pada kenyataannya itu gak enak ya, contohnya perasaan gak enak, badan gak enak dan sebagainya ya, jangan dianggap baik-baik aja teman-teman kalau kamu gak baik-baik saja. Ada hal-hal yang di luar dari kapasitas diri, tapi bukan berarti kamu gak mampu untuk melakukan. Kamunya mampu tapi gak sekarang gitu loh teman-teman ya. Ini rasanya perlu disesuaikan sih ya. Perlu disesuaikan dengan kapasitas diri. Jangan sampai terlalu berlebihan ya. Jangan sampai terlalu memaksa, yang ada malah jadi ambiar semua. Lepaskan ego yang terlalu berlebihan. Punya keinginan itu bagus banget malah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan keinginan itu pada akhirnya membuat kamu jadi terbeban atau kejeblos sama diri kamu sendiri ya, lebih baik enggak sih teman-teman ya. Untuk emosi ya ya, kalau misalkan emosi sesaat dan gak bawa kebaikan buat kamu ya, yang rugi siapa sih? Ya kamu sendirilah gitu ya. Seperti itu. Orang boleh menganggap kita atau tidak menganggap kita, itu adalah suatu keputusan atau apa yang mereka pilih untuk hidupnya kita. Tapi ya responnya kita ya, itu yang akan menentukan seperti apa dan kayak gimana. Buat kesehatan juga jangan memaksa tubuh ya teman-teman ya. Tetap istirahat itu perlu banget, penting banget ya, prioritas ya. Kalau udah tahu nggak sehat ya jangan dilakukan. Oke ya, ini adalah overall ya, secara overall di bulan November ini buat kalian. Tetapi kita bakalan lihat untuk yang lebih dalam lagi ya teman-teman ya, dalam artian lebih mengerucut lagi, mengerucut, shape ya. Untuk keuangan kamu dulu yuk, keuangan kamu dulu. Oke, buat kalian yang mungkin sedang ada problem bersama dengan ya, problem dengan pimpinan ya ataupun atasan dan sebagainya, jangan terbakar-bakar emosi ya teman-teman ya, karena potensinya ya itu bakalan merugikan kalian sendiri. Tapi juga jangan nggak punya sesuatu hal ya untuk kamu membela diri kamu sendiri juga enggak teman-teman. Artinya di tengah-tengah ya, kendalikan emosi, karena emosi nggak bawa apa-apa ya buat kamu teman-teman ya. Belajar untuk apa sih, survive dulu nih di bulan ini teman-teman ya. Berjuang dulu untuk dapat kondisi keuangan seperti yang diinginkan ya. Lalu juga kontrol keuangan yang ada di tangan kamu bulan ini, bulan berjuang dulu buat keuangan. Dan buat pekerjaan juga nih ya, jangan terbakar-bakar emosi ya. Lebih baik emosinya dipakai untuk hal-hal yang positif, seperti jauh lebih kreatif lagi gitu kan ya, melakukan hal-hal yang baik lah gitu ya. Kalau misalkan kita punya atasan, kita punya pimpinan gitu, dan dia mungkin melakukan sesuatu hal yang ibaratnya kamu gak berkenan ya, itu bisa dibicarakan. Kalaupun nggak bisa dibicarakan, berarti ada keputusan-keputusan yang memang harus diambil ya, ambillah gitu. Tapi ambillah dengan cara yang ibaratnya dengan kejernihan, jangan dengan emosi ya. Kalau emosi sesaat pada akhirnya kamu menyesal di belakangan, itu juga nggak bagus ya. Tapi kalau misalkan kamu tidak melakukan tindakan dan kamu menyesal seumur hidup, itu juga nggak bagus. Jadi ya dipikirin dulu baik-baik ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat pekerjaan, buat keuangan kamu. Sekarang kita bakalan lihat untuk kesehatan terlebih dahulu ya. Kesehatan, ada ground, ada kunjungannya Jupiter. Jupiter and Mars ya. Kesehatan kamu tuh bulan ini mesti dijaga sih, dalam artian sehat ya.
sehat itu bukan berarti kamu tuh nggak sakit gitu. Atau orang yang kadang kita pernah denger nggak sih ya, kayak tuh dia tuh sehat banget loh, kayak dia tuh menjaga kesehatan banget loh, tapi kok bisa ya sakit ya gitu ya, tapi kok bisa ya tiba-tiba nggak ada, tapi kok bisa ya tiba-tiba begini. Nah, banyak sekali kan ya hal yang terlihat sehat padahal nggak baik-baik aja. Karena sehat itu bukan berarti kamu tuh nggak sakit teman-teman ya, tapi tentang bagaimana kamu itu menguatkan sistem imun dalam diri ya, menguatkan tubuhnya, kamu punya antibodi yang cukup baik ya. Gimana caranya? Itu maintenance itu seumur hidup, bukan hanya cuma sehari doang terus kamu ngarep wow gitu ya, kamu berubah dalam waktu cuma sehari doang gitu kan, nggak minum ini, nggak junk food, nggak apa dan sebagainya, tapi cuma sehari doang dan kamu ngarepnya sehatnya seumur hidup ya. That's impossible teman-teman ya. Benar-benar impossible, pakai banget lagi ya, seperti itu. Lalu sabar, segala sesuatu ada prosesnya juga teman-teman ya, nggak bisa namanya sehari begini sehari begitu ya, sesuai dengan maunya kamu. Hari ini sakit besoknya harus sembuh ya, hari ini sakit sejam kemudian minum obat harus sembuh ya, nggak bisa ya. Sabar, ada prosesnya. Lalu juga buat kalian yang sedang berjuang ya, mungkin lagi naikin berat badan atau nurunin berat badan atau menuju ke satu pembentukan diri, pembentukan massa otot dan lain sebagainya, teman-teman sabar, semua ada prosesnya. Jangan masukin sesuatu hal yang sifatnya apa sih, kayak kimia-kimia yang pada akhirnya nggak jadi bagus gitu loh buat hidup kamu ya, yang natural aja. Oke? Right, ini buat kesehatan teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke love reading, which is love reading kita bakalan bagi jadi 3 ya. Yang pertama buat kalian yang jomblo, lalu juga buat teman-teman yang have relation ya, koneksi dengan seseorang, dan juga buat teman-teman yang punya koneksi tapi kompleks ya, seperti itu. Kita yang pertama terlebih dahulu ya, buat yang jomblo nih, jomblo. Buat yang jomblo hati-hati ya, jangan kebaperan teman-teman ya, jangan kebaperan dan hati-hati terjebak di hasrat-hasrat sesaat yang menyesatkan. Apalagi pergaulan atau lingkungan di bulan ini kudu disortir banget teman-teman, sangat harus disortir ya, manipulatif dan sebagainya di lingkungan juga ada, jadi kamu kudu hati-hati banget nih ya. Jaga perasaan, kebawa perasaan itu tidak baik ya. Lalu juga balik lagi gitu, kalau kita bicara mengenai kebaperan ya, kita bicara mengenai emosi, perasaan ya, karena itu kadang-kadang bisa menyesatkan. Hal-hal yang tadinya mungkin nggak dipikirin kesana akhirnya jadi dipikirin kesana gitu, karena kebetulan pas lingkungannya mendukung ya, melakukan hal-hal yang kurang baik, dan kebetulan pas lagi emosinya juga lagi nggak stable ya, seperti itu, dan timpang hasrat sesaat akhirnya gampang dimanipulasi. Hati-hati ya, potensinya ada soalnya di bulan ini ya. Tetapi kalaupun tidak ya, kalaupun tidak dan oke, syukurlah gitu teman-teman ya. Dan keadilan untuk diri dalam artian sering bantu orang lain gitu, tapi diri sendiri nggak dibantu. Nah ini juga jangan ya, belajar untuk lebih adil lagi ya, seperti itu. Sayang sih sama orang gitu kan ya, sama keluarga, tapi dirinya sendiri nggak disayangi. Nah ini juga jangan ya. Alright, sekarang kita lihat buat teman-teman yang punya koneksi ya dengan seseorang ya, berkomitmen dengan seseorang, pacaran kah, berpasangan kah gitu kan, PDKT kah, gebetan kah ya. Oke, ada strength di sini. Hati-hati terjebak di hubungan-hubungan yang berkaitan dengan masa lalu ya teman-teman. Kalau kamu udah punya seseorang sekarang ya, fokus saja sama hubungan kamu yang sekarang gitu. Karena ya kalau kita bicara tentang masa lalu ya, namanya memori ya, memori nggak bisa ya namanya dihapus ya, kan selalu ada terus di memorinya kita, tersimpan ya di sana. Tapi ya tergantung sama kita gitu. Kalau kitanya bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu hal ya, lalu juga belajar untuk melihat itu sebagai sesuatu hal yang oke, sudah berlalu gitu ya, pembelajaran di masa lalu, masanya sudah berlalu ya, itu akan jadi baik ya. Move on akan sangat penting sekali ya teman-teman, melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu, belajar untuk membuka hati, dalam artian kalau dilihat di sini mungkin progresnya akan pelan-pelan sekali, tapi nggak ada salahnya atau nggak ada yang namanya kata terlambat untuk melakukan perubahan dalam hidup ya. Yang namanya meminta pasangan untuk berubah menjadi seperti apa yang kamu mau itu nggak bisa, tapi kalau kamu memberikan
ya. Silahkan ya, kamu dengan diri kamu, dengan perubahan kamu. Kalaupun kamu berubah ya syukur, kalaupun enggak pun juga nggak apa-apa. Yang penting aku melakukan perubahan untuk diri aku sendiri, that's fine ya. Itu bagus, karena kita nggak bisa menuntut perubahan even dia adalah istri kamu, suami kamu, pasangan kamu dan sebagainya, karena mereka punya kebebasan untuk menentukan gitu kan, untuk menentukan hidupnya mereka itu mau dibawa kemana juga ya. Walaupun kita sudah punya komitmen, tapi kita punya kebebasan untuk memilih hal tersebut ya. Tentunya bukan berarti lalu buat kalian yang berpasangan lalu ini dijadikan suatu ya pokoknya aku ya aku gitu ya, enggak ya teman-teman ya. Dalam arti kalau memang bersama ya, kalian kudu punya visi dan misi yang sama. Karena kalau misalkan satunya ke kanan, satunya ke kiri ya gak ketemu lah teman-teman ya. Ada selalu yang namanya komunikasi di tengah itu ada gitu, tergantung gitu. Bukan berarti harus dibawa-bawa prinsipnya kamu berbeda, prinsip aku berbeda, ya enggak juga. Ketika sudah memutuskan bersama, ada suatu kayak ada suatu kompromi ya untuk berada di lajur yang sama di tengah gitu. Oke. Right, ini buat kalian yang relation ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya koneksi sih gitu ya, tapi kompleks. Kita lihat di sini ada creation. Well, buat teman-teman yang masih terjebak di kompleksnya sebuah hubungan ya, kadang-kadang kita berpikir melakukan yang terbaik untuk pasangan kita gitu kan ya, untuk orang yang kita sayang ya. Tapi masalahnya berbuat terbaik ini kan persepsinya masing-masing ya, which is kalau persepsiku sama persepsi pasangan pasti berbeda gitu. Persepsi kamu sama persepsi pasangan juga pasti berbeda gitu teman-teman ya. Nah, yang menurut kita yang terbaik ya belum tentu menurut dia yang terbaik teman-teman. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Nah, dengan versi pikiran masing-masing ini akan jadi masalah kalau kita tidak saling melibatkan ya. Malahan sibuk dengan kayak dalih pikiran masing-masing. Oh, ini pasti dia suka, ini pasti dia happy, dia pasti ini ya. Ini bakalan bikin lelah. Kenapa? Pasangannya akan melihat bahwa kok begini ya, kok begitu ya, jangan-jangan dia punya ini, jangan-jangan dia punya itu. Jadi kayak complicated malahan teman-teman ya. Jadi mengundang pemikiran yang malah macem-macem karena tidak saling melibatkan. Dan akhirnya apa? Jatuhnya kecewa. Akhirnya jatuhnya apa? Merasa dikhianati. Akhirnya jatuhnya apa? Ya kayak begitulah teman-teman ya, rata-rata seperti itu. Jadi hati-hati sekali ya. Oke. Right, ini buat kalian yang kompleks ya relasinya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman ya. Kesehatan tadi udah ya, kesehatan tadi udah. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal baik ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan ini, keajaiban-keajaiban atau keberuntungan-keberuntungan yang mungkin mampir di hidup kamu di bulan ini. Ada spiritual. Kalau kita bicara spiritual ya, kunjungannya Neptune ya, ini kita belajar mengenai kita akan melihat sebagaimana impian-impian kamu atau keinginan-keinginan kamu ya teman-teman ya. Ini kemungkinannya terwujud di bulan ini. Sesuatu hal yang mungkin ya susah kemarin-kemarin gak dapet gitu kan, akhirnya dapet gitu. Dan keinginan kamu ini pada akhirnya bisa jadi diterima ya. Apa yang kamu inginkan selama ini ya, kamu gak didukung sama orang sekitarnya kamu ya, akhirnya dapat dukungan, akhirnya juga disetujui ya. Seperti itu. Ini hal-hal baik sih teman-teman. Lingkungan juga menyetujui ya. Mungkin ya ini hasil dari proses yang cukup sangat panjang ya teman-teman, tapi pada akhirnya itu ada dan itu hadir ya. Lalu untuk hal-hal yang should be mawas diri apa teman-teman ya di bulan ini. Oke, buat kalian yang suka nyimpen ya, kalau nyimpen tabungan nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau nyimpen tabungan perasaan ini ya kurang baik ya, emosi dan perasaan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Belajar lebih terbuka dan melakukan perubahan yang besar. Gak ada salahnya teman-teman untuk berubah karena yang jauh lebih baik, even kalau misalkan lingkungan kamu nggak mendukung, karena nanti pada waktunya akan ada masa dimana segala sesuatunya pasti juga terbuka. Belajar melepaskan ya, dan juga siap ya kalau misalkan ada pengeluaran atau pemasukan yang mungkin gitu kan tiba-tiba
ya, nggak diprediksi atau nggak diprediksi, tidak terprediksi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini juga bulan yang bakalan kelihatan banget mana yang temen, mana yang pura-pura jadi temen, mana yang temen yang mendukung, mana yang teman-teman yang toksik, nih bakalan kelihatan di bulan ini. So beware ya. Oke, selanjutnya kita bakal lihat ya saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini seperti apa. Vision, emotion, dan ada family juga. Oke, ada vision di sini, which is punya rencana jangka panjang, mungkin akan menguntungkan kamu ya teman-teman di bulan ini ya. Jadi tahu apa yang mau dilakukan ya, apa yang sebaiknya dilakukan ya. Punya rencana apa? Oh, abis ini ya, abis ini. Planning itu ada gitu. Walaupun mungkin planning nggak berjalan 100% gitu kan, tapi at least kamu udah tahu nih arahnya. Kalau kita mau buat sebuah cerita, kita mau buat sebuah novel, kerangkanya tuh udah ada duluan gitu, punya rencana punya hal yang kamu kejar di bulan ini, punya tujuan di bulan ini apa teman-teman ya. Jadi fokusnya ke hal-hal atau rencana-rencana ya jangka panjang ya, seperti itu. Hati-hati terjebak toxic relationship juga. Dan halangan, rintangan pasti ada, tergantung dari responnya kita untuk bisa menyelesaikan atau menghadapi hal tersebut itu seperti apa. So, lebih lentur, lebih lembut mungkin akan bisa lebih membantu ya. Dan juga gengsi untuk mengakui kesalahan ini nggak bawa kita kemana-mana. Kalau memang kita ada salah, kalau kita memang ada sesuatu yang kurang benar ya, kenapa tidak sih ya, kenapa enggak, dengan memaafkan atau dengan kadang-kadang meminta maaf, dan kalau itu bisa menyelesaikan banyak hal ya why not ya, seperti itu. Refleksi diri juga penting ya. Oke, karena cobaan, yang namanya cobaan, kadang-kadang kita nggak berani untuk mengakui bahwa cobaan itu adalah, atau halangan itu juga berasal dari kita juga gitu loh teman-teman, kita yang juga menarik hal-hal itu untuk terjadi dalam hidupnya kita ya. Jadi kok fokus ya bulan ini, fokus, kendalikan diri, kendalikan, kuasai emosi dan perasaan kamu sendiri ya. Jangan biarkan emosi dan perasaannya kamu dikuasai sama orang lain. Oke? Teman-teman, ini adalah ceritanya kamu ya, buat teman-teman semua. Semoga bulan ini bisa dilalui dengan baik, sama seperti dengan bulan-bulan yang sebelumnya dan bulan-bulan yang akan datang. Tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat apapun yang terjadi. Barengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. See you next month. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you.